ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah yang mengatur al-bait, Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi Allah mengkaitkan langsung antara penghambaan kepadanya dengan persoalan makan. Dengan persoalan makan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini kelihatan sepele. Makanya dia makin digeser. Koncone iki dipikir, ya termasuk kula bareng dipikir mangke. Kok jenengan kecapane bareng ngaji kula wis entekan. Ini kan iki rada repot. Bapak Ibu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita hadir di tempat yang tempat inilah yang nanti diharapkan oleh siapapun mereka ketika mau menghadap Allah dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang nanti tidak mengharapkan, bahkan kemudian dia menyesalnya dia buka ke masjid. Satu di antara sekian hamba Allah yang kelak mendapatkan naungan yauma la dzilla illa dzilluh. Hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Mereka yang hatinya itu nyantol ke masjid, maknanya pikirannya ada azan langsung ini, ada kegiatan langsung. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, menyatu senang di masjid. Tadi saya sempat sudah putus asa tadi. Jadi di jalan sudah terdengar azan di jamaah ini ya. Putaran di agak sana itu kok musola kecil sepi, belum waras. Alhamdulillah itu di pas sebelum belok ke Tunggorono itu, sebelum Bangjo, yang sebelum mall lah. Bangjo itu kan ada kiri jalan masjid. Masuk parkir, alhamdulillah masih ada jamaah. Saya pikir telat 1-2 rakaat, ternyata tidak telat sama saya. Setelah salam saya lihat jam itu 7:35 sekian. Saya sudah keluar sambil wirid itu batin. Saya tidak sholat rawatib ba'diyah berapa kali ya. Itu kayaknya, mohon maaf, ini tahaddus bin nikmah. Bukan karena, bukan riya, bukan tahaddus bin nikmah. Dan perasaan itu yang harus kita miliki terkait dengan penghambaan kepada Allah. Kayaknya 99% saya rawatib deh. Sekali-kali ini saja. Tidak saya. Karena jamnya kan jam 7.30. Ini masih kurang 5 menit tempat acaranya. Saya keluar itu beberapa langkah cepat mendekati pintu kok tidak enak. Alah, bismillah. Balik saya. Sholat sunnah. Jagani ada melesetnya yang wajib. Hati kita ini kan ada yang disebut dengan mayitun, hati yang mati, hati yang sakit, hati yang sehat. Tanda hati yang sehat itu minimal enek azan itu langsung wala ada. Tidak nyaman lah. Idealnya langsung merespon panggilan azan itu idealnya. Bahkan lebih ideal lagi itu sebelum ada azan sudah ke tempat sholat. Menyiapkan diri, kata wali dulu itu wis sholat durung sholat wis sholat. Artinya durung waya sholat jamaah dia sudah qobliyah dulu. Wis jamaah wajibnya dia kemudian ba'diyahnya itu wis sholat durung sholat. Berarti wis sholat wajib belum sholat sunnah. Wis sholat durung sholat. Berarti qobliyah dia kerjakan tapi belum wajib.
dinikmati saja. Kita nikmati saja. Jadi orang yang beriman itu tidak gampang panik, tidak gampang galau, tidak gampang ngamuk, tidak gampang muring-muring, biasa saja. Biasa saja. Jadi biasa saja. Yahtalituna wa yatamayyazun. Kata para ulama dulu, orang beriman itu, orang kuat itu adalah orang yang dia punya kesiapan untuk membaur dengan situasi kondisi apapun masyarakatnya, tapi dia berbeda. Orang titik-titik ngomahmu, titik muring-muring. Tapi saat yang sama dia merencanakan kegiatan-kegiatan yang positif, yang harapannya mereka bisa berubah. Ada salah seorang santri yang tanya, Ustaz, lagi masyarakat ini waku pol angel, pokoknya apa jari, dengan berbagai macam apapun kegiatan tidak mempan, pokoknya. Apa kata ulama tadi? Entene sak matine. Olak mati-mati di. Tapi sambil nunggu mati itu sing nom-nom ini. Tadi saya sebelum maghrib itu buah 2 orang sama istri. Azan maghrib. Karena hujan pakai mobil. Di situ mohon maaf orangnya bang total. Saya coba iseng-iseng tanya. Pulang itu istri bilang, angel begini Pak. Oh iya, angel ini bang Pak. Kok coba ngomong angel ya? Orang yang beriman itu dia harus punya tafaulan, optimis. Dan saya percaya dengan itu, yakin dengan itu. Nanti kita sampaikan di belakang. Bapak Ibu semoga dirahmati Allah. Nah, kita bersyukur kepada Allah dari sekian hamba Allah, hati-hati yang oleh Allah diberikan hidayah, salah satunya adalah kita. Nah, syukur itu kita buktikan bukan hanya dengan lisan, dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kalau kita mendapati kebaikan sesuai dengan rencana kita, pokoknya pas, maka kita mengucapkan kata Nabi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nek wis pas, sesuai banget. Itu kata Nabi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang menyempurnakan semua kenikmatan ini. Pas. Kan ada Pak orang itu yang pas banget. Setelan hidupnya itu pas banget. Wayai rabi enek sing nawari. Ayu bisa, sugih bisa. Pas banget. Terus wong tuanya apik bisa. Saya punya kawan itu begitu diwisuda langsung ditawar. Begitu diwisuda dari Lipian, diwisuda jebret langsung ditawar. Begitu ijaban itu anak dikekno, omah sak isine langsung dikekno. Balik nama teman saya tadi. Rumahnya enggak ukuran 7 kali 14 enggak. Bukan. Rumah sak pekarangan coba. Terus kita tanya-tanya, Ustaz kok bisa seperti itu, apa rahasianya? Ternyata kalau mahasiswa Lipia itu sambil nunggu bis ke Jalan Lembah Raya itu bawa Quran kecil-kecil itu. Yang dulu masih harganya 5.000 sekian. Meripatkan masih muda. Untuk murojaah ngapalkan. Di sini mau ngapalkan kok. Sambil nunggu bis. Di atas bis ya kita di sini samping kita duduk ya. Jakarta kan metropolis tadi. Berbagai macam warna model pakaian kan ada. Kita berangkat kadang-kadang bareng dengan berbagai macam mahasiswa. Kita sandalan Pak, jarang sepatuan. Jarang sepatuan. Ya, kepeksa. Itu ya kita murojaah. Sambil nunggu bis itu saat ini 7 tahun berarti dia. Bahasa 3 tahun, bahasa Arab 2 tahun, prafakultas 1 tahun, kemudian syariahnya 4 tahun, 7 tahun. Itu dia sambil nunggu bis itu tangannya ini, ya Allah kapan hari ya Allah, kan halte ini, senden ke tembok itu ya Allah kapan hari ya Allah, rumah ini jadi milikku ya Allah. Terus ini pegang Quran, tangannya ini ngelus-ngelus ini ke tembok itu. Ya mungkin
mungkin guyon parikenom, tapi ucapan itu doa. Nek diulang-ulang, itu maka menjadi alam bawah sadar. Dan Allah itu Rahman Rahim. Maka tidak boleh kita mengucapkan illal khair kecuali kebaikan dan kebaikan. Alhamdulillah syukur diri sudah Pak. Itu ya dinikahkan dengan anaknya yang punya rumah ini. Itu biasa. Dan sekaligus rumahnya itu dibalikkan atas nama Ustaz. Golek pun itu sing angel. Ini alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihin. Sempurna nikmat Allah. Tapi ketika hidup ini tidak sesuai, kurang sesuai, belum sesuai dengan harapan kita, misalnya kan ada teman itu, Pak Dokter, sampean suka apa? Kan kita beli gorengan kemarin. Kalau niku tahu isi, tidak sama banget dengan saya. Saya itu suka ote-ote. Delalah suatu saat kita pas masuk depan piring kita itu Pak, isinya tahu isi. Sukaan kita ote apa ucapan kita? Kata Nabi, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli halis. Alhamdulillah ya Allah. Ngene-ngene jek enek panganan. Alhamdulillah. Lah sing gak entuk ote-ote ya tahu isi, belas enek piringane. Alhamdulillah. Masih ya sesuai kalau amal perbuatan. Nah ini juga jangan dulu. Salah seorang ulama pernah tanya ke temannya, misalnya besok sama dikasih orang kaya itu 1 miliar, suka enggak suka, seneng enggak seneng? Sama-sama dikasih pagi-pagi bisa bangun, pilih mana? Saya suka dikasih 1 miliar, terus besoknya enggak dikasih. Saya akan mengucapkan syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi misalnya besok harinya sampai tidak bisa bangun, teman pilih mana? Saya pilih yang saya tetap bisa bangun sekalipun enggak mendapatkan 1 miliar. Apa kata ulama tadi? Lantas kenapa engkau setiap hari bisa bangun tidak kemudian mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat? Berarti piringan ote-ote terus tahu isi kecil dibandingkan dengan bisa bangun. Nah, maksud saya jangan sampai kita ini kemudian menjadi orang yang punya hati tidak enak oleh sebab hal yang betul itu penting, tapi bagi kita orang-orang yang seperti ini kecil banget. Ini hal yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang kedua, jamaah sekalian semoga rahmati Allah. Ini tadi sempat disinggung, ini pas malam tahun baru. Saya itu tadi juga tanya sama istri pas pulang, ini kelingan gak biyen? Tahun biyen pas niki udan apa terang? Kan terang Pak. Kok gak udan ya? Ojo ndonga elek. Harapannya istri saya kan nek udan kan tidak terlalu banyak keluar, meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi saya sampaikan tadi siang saya sudah mendapati uploadan orang dodolan jagung. Bayangkan UMKM itu yang berharap sekian lama, nanti pas malam tahun baru agak sedikit ramai jualan. Satu sisi, nah itulah sisi-sisi orang yang beriman. Bainal khauf wal bainal raja' wal khauf. Orang yang beriman itu antara kehidupannya, antara dia berharap dan antara dia takut. Tidak pernah pada posisi zona aman, karena semua serba pada wilayah kemungkinan. Kita ini juga jangan pernah merasa zona aman, sekalipun sudah ahli masjid.
sudah ngaji, sudah sholat. Jangan. Sekelas Umar bin Khattab saja itu, dia pernah mengatakan, demi Allah, andai kata malam ini ada info A1 dari langit, jami'ul khalaiq yadkhulunal jannata illa rajulan wahidan. Semua orang Allah jamin masuk surga kecuali satu orang saja. Saya sungguh ahwafun nas, paling takut di antara sekian manusia itu, jangan-jangan satu orang itu adalah Umar bin Khattab. Sak dunyo dijamin masuk surga, info A1 dari langit, cuma satu yang tidak, itu Umar loh, paling merasa tidak aman. Terus Umar bin Khattab ini siapa? Kelasnya itu, kalau boleh kita ranking itu kan berarti Allah, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Abu Bakar, Umar. Ada sekian banyak ayat Al-Quran yang turun sebabnya. Kan tidak deme-deme Pak orang. Seperti itu masih tidak zona aman, apalagi kita. Maknanya kita tidak boleh terlalu merasa diri lebih baik. Juga saat yang sama tidak boleh terlalu melihat orang itu terus gampang mencela. Kalau bakal melok, geting bakal ngantuk. Biasa saja. Menjadi pribadi yang biasa, tapi dalamnya luar biasa. Kita biasa kan begitu. Tampilannya biasa saja. Nabi itu tampilan perfect itu sesekali saja. Kita bertemu dengan raja sekelasnya, pakai pakaian resmi, pakaian kenegaraan. Selebihnya dia biasa. Jalan-jalan sama istri, bantu istri, jagung sama sahabat, cangkruan, biasa. Tapi semua didesain dalam konteks menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting isinya, kalau cover itu biasa. Di kampung saya itu satu kampung satu masjid. Mulai playgroup sampai Semam 7 Muhammadiyah. Modelnya paling saya, takmirnya adik saya, imamnya adik saya, yang jamaah Isya. Satu kampung cuma satu masjid. Itu jenenge kencelengan itu Pak. Itu per bulan cuma ranting kan dari desa. Setorannya paling banyak 3 juta, 4 juta per bulan. Itu sebagiannya dimanfaatkan oleh adik saya untuk kegiatan desa itu sebagian. Jadi dapat kembalian yang paling banyak karena setorannya paling kan persentase. Kebetulan ini saya kepala desa. Jadi ada yang didesain begitu, tapi begitu keluar tampilannya biasa saja. Yang penting semangatnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di dalam tetap pengadilan. Tetap harus kuat, tapi begitu keluar harus lihat situasional, kondisional. Saya dulu ketika pindah dari pesantren, kemudian jadi kontraktor, pindah-pindah kontrakan, pindah-pindah. Terus mulai menyatu dengan masyarakat. Itu saya diminta ngaji untuk acara bersih desa. Saya tidak pernah tanya di mana tempat ngajinya, judulnya bersih desa. Karena terornya besar. Sepulang dari itu kan tak upload Pak. Itu yang inbox saya buahnya. Teman-teman, jangan. Ternyata itu ada kuburannya. Tapi kan saya tidak tahu ada kuburannya, kan jauh dari kuburan. Priwis bla 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 bla. Saya diam. Alhamdulillah Pak, itu kampung itu kampung itu sekarang itu sudah berubah total dalam konteks keagamaan dan juga dalam konteks politik. Kita nggak terlalu menampakkan kalau keluar, tapi di dalam ya langsung kayak Pak Malik itu. Kayak begitu. Jadi tampilan kita ini harus banyak wajah.
tidak satu wajah. Ini sudah keluar. Semua dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dakwah. Ini kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, yang terakhir, waktu saya sampai jam 8:30 gitu. Oh 9. Kalau bicara tadi sebut tahun baru, itu kalau di Quran itu kan bicara tentang pergantian waktu, hari. Ini bicara tentang waktu, kesempatan, bicara tentang masa. Hidup ini kita ada dua, Pak. Dimensi waktu, dimensi ruang dan waktu. Ruang oleh Allah disiapkan untuk penghambaan kepada Allah, waktu juga oleh Allah disiapkan untuk penghambaan kepada Allah. Cuma waktu kita ini terbatas. Waktu kita terbatas. Kalau kemudian sekarang sudah besok tanggal 1, berarti maknanya apa maknanya? Kata Imam Asy-Syafi'i ketika tanya sahabat-sahabatnya itu jamaahnya, ayyu syai'in aqrabu ilaikum. Hei jamaah sekalian, kira-kira hal apa yang paling dekat dengan kalian? Hal apa yang paling dekat dengan kalian? Dijawab oleh jamaahnya, yang paling dekat dengan saya istri saya, karena ini baru menikah, tarik banget istrinya. Atau istri muda paling dekat. Ini ada yang istri muda. Saya itu sering kumpul orang. Kemarin juga kumpul orang itu di warung itu, depan saya nanya, Ustaz, kopi, ngobrol-ngobrol, tibane bojone telu. Terus dia tak perhatikan, mbah iki tibane koyo tampilan tidak menarik yo. Kok bojone telu. Terus saya tanya, "Mbah, tiga niku tasik besar sedaya?" Tasik. Saya pikir kalau 3 itu gantian kan, meninggal terus nikah lagi. Ini enggak. Terus saya batin, kok hebat temen ya, ganteng ya, apa ganteng. Hal apa yang paling dekat dengan kalian istri yang baru menikah, yang baru beli mobil, pokoknya sesuatu yang bersifat duniawi. Maka Imam Syafi'i kemudian mengatakan, kalau bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud hal yang paling dekat dengan kalian, aqrabu ilaina huwa al-maut. Hal yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Secara otomatis kalau sudah berganti tahun, berarti umur kita berkurang. Berarti kiamat sudah dekat. Kan tidak mungkin menjauh. Semakin dekat. Kiamat itu jangan bayangkan kiamat itu berhentinya kehidupan dunia ini, itu kiamatul kubro. Yang kita waspadai itu adalah kiamatus sugro, berhentinya detak jantung nafas kita. Itu yang paling nyamari. Apalagi sekarang Masya Allah, orang meninggal itu kayaknya gampang banget. Kayak kemarin baru makan kacang kok saya tulis mati. Ini perhaku ya sak piring tak dewi saya ingat. Gampang banget. Orang sakit sekarang itu kayaknya Masya Allah, masih muda-muda ya kan, olahragawan, tiba-tiba mohon maaf naudzubillah stroke. Tuanya. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Karena itu maka kita perlu mewaspadainya. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, salah seorang sahabat yang minta nasihat, "Ausini ya Rasulullah, kasih aku nasihat." Maka beliau menjawab, "Al-muhasab."
introspeksi. Malam-malam seperti ini yang paling utama itu introspeksi, muhasabah. Kan kita ini menjadi bangsa yang suka memanfaatkan momentum tahun baru, dibuat mabit. Saya biasanya di masjid saya itu, tapi tidak mulai siang, mulai habis isya, khataman 30 orang berarti 1 jusan. Di situ kajian singkat, tidur. Saya bilang jangan jam 2, tapi jam 3 jam 3 saja itu sudah pas. Kelas-kelas saya Pak, istri saya kata jam 3 kurang seperempat bangun tak marahin, gak usah tapiin orang. Jam 3 saja santai. Karena ada yang lain, ada kegiatan yang lain. Kalau jenengan kuat is okay, why not, monggo tafadhol. Kalau enggak kuat, kita ini harus menunaikan kewajiban yang lain. Ini kuat monggo. Zaman Nabi itu ada di masjid itu ada tampar itu, terus dibenangkan. Tanya mahal al-habl, apa ini? Sahabat jawab itu tali untuk sendenan Abu Darda atau siapa sahabat. Maka kata Nabi, halakal mutanatti'un, cilaka, sampai 3 kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka orang yang memberat-beratkan dirinya. Fattaqullaha mastata'tum, semampu kita. Minimal gugur kesunahan, tapi nanti sambil belajar. Jangan gak tahu ngaji langsung khataman, atau dijak mabit, nah terus mulai isuk sampai isuk mana mau buat mabit. Sesuk kok wapok lah, ini wajah-wajah jenengan kan malah kangen karo mabit. Kok suwe Pak Malik mabit. Lah sing gak tahu belas model ngono ya wis mau buat mabit terus kapok gak iya. Mulanya ada itu habis sholat tarawih itu ada jamaah yang Ustaz kula remen kali jenengan. Remen apa nih? Nek jenengan imam kula remen. Saya yakin bukan karena bacaan Qur'annya, karena saya ini kan alumni TP itu gak patah bisa ngaji. Ngaji ini gak patah enak-enak, standar biasa. Karena enggak ada yang mandu terkait dengan tilawatul Qur'an. Sekarang sudah ada. Zaman saya dulu ngaji gitu. Ngaji sak karepe, enggak ada yang pembimbing ngajinya. Tapi nek menerjemahkan Quran perlu mentafsirkan Quran perlu dengan menggunakan ilmu alat jago. Kalau debat insya Allah dengan ilmu alatnya itu. Tapi nek maca Quran nih rapate iso. Biyen nek sejak zamannya Ustaz Rahmat ini beda. Zaman saya ini wah ngaji kan enggak ada ngaji sendiri. Jadi begitu tek masuk di kelas itu Pak Yainya nyuruh baca, terus diterjemahkan, ditafsirkan. Itu kita baca Qur'annya sendiri. Ternyata suka sama saya itu bukan karena bacaan Qur'an. Apa itu? Cepat Ustaz. Dan Nabi juga mengajarkan itu aja ndadekno wong iki nanti mlayu teko masjid. Anzilin nasa manazilahum. Jadi posisikan orang sesuai dengan posisinya. Dibuat ini kegiatan santai. Cuma kayaknya gorengannya kurang kata lah. Kok kurang roto. Nek sing kono tas jaringan kabeh. Tapi nek wis padha pangertene gak masalah. Sing nampa ya disyukuri. Jadi alhamdulillah sing gak nampa disabari. Sabar. Wakilahuma khairan, kedua-duanya baik. Itu kalau punya ilmu, Pak. Sing nampa bersyukur, sing gum nampa sabar. Wakilahuma khairan. Tapi nek gak duwe ilmu dan iman, sing nampa gak syukur nang muring-muring kok ngene nang entek. Kok ngene panganane digremeng dan entek. Tapi ngomel kok ngene. Lah sing gak nampa tolak kok gak enak liyane. Nah ini kalau gak punya iman, gak punya ilmu dan biasa saja. Biarkan saja. Terus jalan. Insya Allah nanti akan paham.
innahum qaumul la yafqahun. Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Al-muhasabah. Satu, introspeksi. Kita ini sudah usia, saya 51 jelang 52. Jadi takdir umur 200 tahun ya sik suwe. Terus sapa sing nunggu iki? Al-muhasabah. Rata-rata 63, nanti 63. Kalau 63 berarti masih kurang pinten. Kasih suwi. Sing repot kan kita tidak pernah tahu apa yang kita muhasabai. Minimal 3 hal. Al-wajibat, kewajiban kita kepada Allah. Jadi kita kan punya draft kewajiban. Coba selama sekian tahun itu kewajiban yang Allah bebankan kepada kita sebagai mukallaf ini itu berapa yang kita tunaikan. Yang kedua adalah an-nawahi, al-manhiyat, larangan-larangannya Allah. Coba kita hitung itu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung sebelum dihitung. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Timbang sebelum ditimbang. Kan jelas ditanggung. Saya itu sampaikan kepada anak saya itu selalu saya sampaikan, Mbak, Mas, abahnya kok tidak yakin kalau meninggal masuk surga. Takut banget karena hampir sepekan nek informasi meninggal hampir harian. Tapi yang saya bisa datang itu tidak tiap hari. Kalau saya di rumah 90,9% saya datang, hadir. Saya ikut gotong, saya 75% saya ikut ini. Apa itu nyangkul itu. Dan di depan atasnya itu. Kalau modennya yang Moden Banaran, Kutorejo, Pelem itu kalau ada saya, modennya mesti kalau yang meninggal ambu-ambu, mohon maaf, ambu-ambu kayak kita, versinya dia, saya disuruh maju doa. Satu. Tapi nek ndak ana ambune blas. Langsung di kalau di. Kalau ambu-ambu saya ngimami, diminta ngimami. Nah itu saya bayangkan ya Allah cuma gini aja. Cuma jetetek begini saja. Itu menjadi apa, Pak? Kayak piye gitu, Pak. Makanya betul kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fal'an fazuruha. Dulu aku larang kamu ziarah kubur aku larang. Kenapa? Karena iman akidahnya belum kuat, belum mantap, khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama di kuburan. Tapi begitu iman mereka sudah mantap, keyakinan sudah mantap, maka fal'an fazuruha. An amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Kata ahli fikih, al amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Kalau ada perintah jatuh setelah larangan, dulu dilarang, sekarang diperintah, itu berfungsi mubah. Berarti ziarah itu mubah. Hukum asalnya mubah. Tergantung apa Pak? Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berubah tergantung sebab motivasinya, niatnya. Ada orang yang ziarah kubur itu pulang, Masya Allah Pak, ndak eling mati belas. Tadi saya melewati orang ziarah kubur pagi sama istri saya belanja terus jalan, itu melewati orang berbes-bes. Kebetulan di daerah Kosono itu sampai kok masa ya di situ ada kuburan. Ada yang pulang ziarah kubur langsung tak walaya dibanding ini ya Allah, gini saja. Makanya kata Nabi, ad-dunya salatah, dunia itu cuma 3. Laka untukmu, laisa laka wa laisa laka walaka. Bukan milikmu, bukan milikmu dan milikmu.
Yang milik kita, yang sudah kita makan, kita pakai ini, yang dengan nikmat itu sudah masuk, itu milik kita. Yang kita pakai milik kita. Yang di rumah belum tentu. Kata Bang ya, yang di rumah belum tentu. Yang milik kita apa itu Pak? Yang kita sedekahkan. Yang bukan dan belum tentu milik kita, yang kita tinggal. Yang kita tinggal. Makanya istri itu kalau dia ngaji diajak, suami kalau ngaji diajak, itu milik kita. Kalau istri tidak kita ajak ngaji, kita tinggal di rumah, kadang-kadang milik orang lain. Ada kan Pak kasus itu, suaminya terawih, istrinya dolanan dengan orang lain. Ada itu. Anaknya diajak biar milik kita. Tadi Pak Prof, Masya Allah membina anak muda ini, sahabat muda ini luar biasa. Ini paket lengkap Pak, ada yang tua, ada yang muda. Ini paket lengkap. Nanti jariahnya nyambung. Saya kadang-kadang sedih. Itu nek ada masjid kemudian jamaah ngajinya cuma 7 itu senden nek ngonewit tembok. Terus umurnya 70 sudah 5. Kanti rong minggu karek 6 tempuh gitu. Budal Ustaz. Terus iki kok masjidnya dibangun sampai ini gede ini sapa sing isih. Tapi ada anak muda ini kan jariah. Makanya investasi paling mahal itu yang ini regenerasi ini. Anak-anak kita, saya bilang, Mas, abahnya kok tidak yakin kalau meninggal saya masuk surga. Terus enggak? Andalannya apa cuma sampai sama berempat ini. Saya dulu punya kepinginan anak itu 10. Saya cuma punya keyakinan kalah bondo menang bolo. Dan saya berharap dengan anak-anak saya. Berharap apa? Diselamatkan oleh Allah ketika di barzah sama menghadap Allah. Makanya wis jadi apapun terserah. Yang penting sama harus hafal Quran. Harus belajar agama. Wis ditoto Allah semuanya. Tak akan belajar sekecil pun, cuma soal tentang rasa. Wis jadi apapun nanti ditoto oleh Allah. Silakan belajar ilmu apapun, tapi yang tidak boleh adalah jangan tinggalkan ilmu agama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimatnya Pak, Iqra, baca. Apa yang dibaca? Tidak ada kan Pak? Iqra, baca. Apa artinya? Sekolah, ambil jurusan, los. Kalau kata beliau Ustaz Rahmat ini, hadful ma'muli yufidul umum. Apa Pak? Kalau Ustaz Siddiq barang itu, hadful ma'muli yufidul umum. Kalau objeknya dilempar, Iqra, bacalah, kan ada objeknya Pak. Baca Quran, baca hadis, baca matematika, baca fisika, baca kimia. Kok tidak ada? Berarti fungsinya untuk umum. Apa artinya? Umat Islam wajib membaca apa saja. Jadi apa saja monggo. Yang penting kategorinya bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua jurusan itu, semua disiplin ilmu itu harus menghadirkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajah kita dirubah, jangan satu wajah. Nabi Syuaib ketika memerintahkan anaknya ke Mesir itu, udkhuluha min abwabin mutafarriqah. Hei anakku, masuklah ke Mesir lewat pintu yang enggak satu, Pak. Jadi jalan beda-beda. Nanti di modelku jadi ahli Quran kabeh. Kita kan enggak hanya butuh Quran. Coba aja dengan perhatikan. Kita ini akeh sugih kita akeh wong pinter kita. Tapi di Muhammadiyah insyaallah Pak kontribusi kepada negara. Siapapun mengakui yang kita kurang ini adalah masih tidak begitu banyak di antara kader kita ini yang punya otoritas di dalam negara ini. Otoritas kekuasaan. Dia dengan sugih pinter Pak, ini gak dikuasa. Tidak bisa maksimal. Alhamdulillah kita punya Pak Menteri Pendidikan. Itu syukur banget kita. Makanya ketika ada ustadz yang rodok sombong titik, Ustadz, saya ketika cuma foto begini saja, ini Ustadz Dai terkenal,
itu sekian juta yang nge-like, view saya itu sekian juta. Tapi kenapa ketika jenengan, mohon maaf, nampil di politik kok jarang yang ini orang-orang itu? Kemudian diingatkan oleh Ustaz saya tadi itu, coba jenengan nyalon kepala desa, enak sini nih gak? Nek sekedar ceramah itu siapa yang tidak bisa? Tapi tidak begitu banyak pengaruhnya. Ketika jenengan nyalon pilkades, pilek, itu kan mengambil otoritas. Al-jah ta'ti bil arzak. Makanya kita jangan anti. Wah, kita lewat pintu mana saja tafadhol. Kata Pak Menteri Pendidikan sebelum beliau ini, itu kan saya punya adik kelas itu alumni ETP yang sekarang jadi wakil wali kota, Pak Ali Mutahhirin. Itu mondoknya saya yang ngajak, juga di kamar saya dititipkan oleh adiknya tetangga saya. Kan beda banget. Makanya kita harus punya semangat. Di samping memperbanyak pengusaha-pengusaha, ilmuwan-ilmuwan muda, juga harus ada orang-orang yang kita kirimkan untuk mempunyai otoritas tadi. Al-jah ta'ti bil arzak. Bapak Ibu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya nikmat Allah yang berupa kesempatan ini, sampai-sampai ketika orang sudah meninggal dunia, kalau dia bisa ngomong itu kalimat Qur'annya begini, Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib. Ya Allah, mbok yo aku tangekno pisan, kasih kesempatan aku ya Allah. La asad daqo wa aku minas sholihin. Saya akan menjadi orang yang jujur, saya akan sedekah, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi kesempatan itu, nah, kita tidak pernah tahu. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita. Terkait dengan umur ini, maka manusia sikapnya minimal 3 hal. Yang pertama, ada yang dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Mulai bangun tidur dia coba ikuti sunnah Nabi. Makanya ngaji itu wajib, Pak. Kalau tidak ngaji, dari mana dia tahu sunnah Nabi terkait dengan mulai bangun sampai tidur? Dan itu dipraktekkan. Makanya saya suka banget dengan tradisi yang nanti akan dibangun oleh Pak Menteri Pendidikan kita ini. 7 kebiasaan itu. Ya, 7 apa 6 itu. Nah itu Masya Allah, sepele-sepele banget. Kelihatan remeh-temeh, Pak. Tapi mengakar, membumi, Pak. Nanti itu yang menjadi karakter anak-anak kita ke depan. Dan orang kayak kita ini kan tidak terlalu suka dengan ini ritual. Yang penting kan konten isinya. Gak patek iso nggawe SPJ. Tapi nyoto. Yang pertama, dimanfaatkan umurnya untuk kebaikan. Yang kedua, diabaikan. Bapak urip gitu, orang jelas. Tidak ada visi apa-apa. Rasulullah mengatakan nikmatani maghburun fihi makatsirun minan nas. Ada 2 nikmat Allah yang seringkali manusia sering melupakan abai. Apa itu? As-sihhatu, sehat, wal farahu, dan kesempatan, waktu, umur. Tiba-tiba wis umur 52, tiba-tiba prosoku kayak ini, proso saya tiba-tiba. Nah ini kalau tidak lewat-lewat ngaji kayak gini, siapa yang mengingatkan kepada kita? Makanya saya pesan kepada anak-anak itu, Mbak, dimanapun sama tinggal ngaji, harus ada guru pembimbingnya, harus ada mentornya, baik yang skala kecil ataupun yang agak besar. Yang penting iqra, baca, nanti sambil jalan insya Allah.
Yang ketiga ada ini yang paling parah, umurnya, kesempatannya dimanfaatkan untuk hal keburukan, jadi maksiat. Kita kasihan kepada mereka-mereka. Hal ini tergambar dengan sabda Rasulullah SAW, "Man kana yawmun khairun min amsi fa huwa rabbih." Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia untung. Dan yang tahu kita, tidak usah nunggu. Coba satu hari tadi, saya mulai bangun tadi baca Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ambil air wudhu ke masjid apa tidak, keluar dari jeding, baca apa Pak? Kalau di jeding baca di jeding Allahumma ba'id baini Allahumma laka sumtu. Jadi saya tanya, Pak, poso Rejab piye nek apa gak enek? Jawaban biasa. Kalau sama istri kan kadang-kadang jawabannya pedes loh. Tapi nek kalau wedok iya masyaallah. Enek. Terus sing intinya kalau sudah masuk Rejab ruah poso. Syakban Pak. Mulai apa? 3 bulan itu berarti mulai apa? Rejab. Oh. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Itu kan sunnahnya disuruh memperbanyak puasa. Ngoten tok. Nah, sing gak tahu poso ya memperbanyaknya ya poso lho. Ora tahu poso belas berarti memperbanyaknya poso ayyamun bed. Telung diri wis akeh kok ora tahu poso. Padha karo wong sedekah ora tau belas urun. Tarik 1000 ya wak 1000 itu. Ora tau urun. Sing biasa urun ya wis. Lah sing wis biasa ayyamun memperbanyaknya berarti Senin Kamis. Lah nek sing wis Senin Kamis berarti Daud. Berarti Daud besok mulai Kamis. Mulai besok tanggal 1. Wis bismillah. Salah satu selain mengharap ridha Allah, barokah dari Allah, pahala dari Allah, kita juga insya Allah lebih sehat. Insya Allah. Makanya kersane buatan kaget. Nek wis biasa insya Allah tidak kaget. Ramadan awal tidak bakal kaget Pak. Tapi nek gak biasa Pak, itu tangi langsung ngombe sarapan jam 7, ya Allah poso. Gak biasa poso ya kaget. Yang hari itu lebih dari kemarin maka dia roti. Yang sama berarti dia maupun tertipu Pak. Kenapa? Hari-harinya sudah mendekati kepada kematian. Dan bahkan yang lebih buruk berarti dia mangkun terlambat. Bapak Ibu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan waktu atau umur ini yang sudah kemarin sudah lewat. Tadi kalau mendapati kebaikan kita berucap kepada Allah alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Ya Allah, bersyukur ya Allah yang sudah menyempurnakan segala kenikmatan ini. Sempurna, punya istri, punya anak, punya kehidupan. Ulang. Terus diulang. Biar tambah syukurnya, tidak perlu membandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan saat itu. Saya pas pulang tanya, sama di duit piro? Sama biar duit apa? Alhamdulillah saya ingin duit. Dia nggak ada apa-apa. Kalau bandingkan dengan tetangga Pak nanti ngono Rasulullah. Kan tidak mungkin Pak kita ini kemudian tidak semakin ke sini. Dibandingkan dengan dirinya zaman dulu. Insya Allah lebih. Kita ambil pelajaran. Kalau ada dosa kita istighfari, kita ambil ibrah. Makanya Nabi mengatakan la yaldagul mu'min min juhrin marratain. Orang mukmin tidak mungkin jatuh dalam satu lubang 2 kali. Kenapa? Ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Yang kedua, waktu yang sekarang. Untuk apa? Lil amal. Sekarang ini untuk amal. Makanya kata Nabi, ikmalu
masalah mengucapkan kalimat amanu mesti ada perintah beramal. Wa qulik malu, dan beramallah kalian. Fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun, kalian Allah Rasulnya dan orang yang beriman akan tahu amal kalian. Fakullun muyassar lima khuliqalah, beramallah karena masing-masing orang akan dimudahkan menuju takdirnya. Jadi takdir itu urusannya Allah, tapi kita beramal dulu. Jangan bilang begini, apa cari Allah, apa cari. Hidup itu pilihan. Jenengan sak menika saged senden saged nggih to. Mboten senden nggih saged nggih to. Tergantung selera dan kuat gegernya. Nek rada gak penak senden. Ora rada penak malih. Jenengan saged film nggih saged, mantuk nggih saged. Maka jangan pernah bilang wis apa jare Allah. Apa jare Allah niku nek wis tek. Ini masih wilayah kemungkinan. Ikmalu, beramal. Sekarang ini saatnya beramal. Jadi tidak ada hal lain kecuali beramal dan beramal. Mumpung. Makanya di agama ini kan kita diminta untuk sering-sering melihat 3 hal ini. Apa 3 hal itu, Pak? Ben muncul syukur kita ini. Pertama, rumah sakit, wong loro. Itu nek jenengan kita ini dengan orang sakit itu perintah, tetapi perintah agama, perintah Allah, perintah Rasulullah yang pasti. Yang kedua, kalau saya habis lihat orang sakit itu saya yakin kok, Pak. Ya Allah, nek orang punya iman dan ilmu kan ambil pelajaran. Kadang-kadang kalau hati kita kecil itu, ya Allah sesuk. Tadi saya lihat Pak Pras tetangga saya itu kan semingguan yang lalu itu periksa ke Bayangkara Hancur. Telepon saya, Ustaz ini saya di sini tapi saya mati. Kan bayar. Saya disuruh pulang. KTP katanya mana? Kita telepon pihak. Minta tolong dihidupkan ini untuk berobat. Orangnya tidak punya. Langsung dihidup. Gak sampai 1 menit lah, klik langsung. Dan saya masih di Banten. Terus tadi saya jenguk jantung, udah periksa. Terus saya bayangkan umurnya masih muda. Ya Allah, saya bilang bapak saya kemarin juga begini Pak. Saya tidak bilang bapak sudah meninggal dunia. Kalau tak bilang meninggal dunia dia malah kaget. Bapak kalau ini ingat niki nanti kemes normal lagi, terus agak bengkak istirahat dulu, nanti normal lagi. Subuhin lama. Tapi saya tak bilang akhirnya meninggal dunia, tidak bilang. Ben gak wedi, Pak. Nah, saya sambil nunggu dia itu, Pak. Itu saya bayangkan, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya kita gak hati-hati, gak kemelinti. Bersyukur terhadap terus walai kita enek waktu jam 10:30 wis duha. Kan mikir tadi. Kalau sudah begitu, makanya kita selain orang yang ziarah, orang yang iyadatul marid itu, Pak, budal isu gak wis-wis, malaikat itu akan memintakan ampun kepada Allah sampai pulang. Gak wis-wis. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, terus. Jadi malaikatnya Allah itu memintakan ampunan kepada orang yang jenguk, orang yang sakit itu gak wis-wis sampai pulang, Pak. Makanya kita ini kalau jenguk orang sakit ya agak sedikit lama, tetapi harus tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya nanti membahayakan yang satu. Satu ngomong sing apik, tidak boleh ngomong elek. Tonggoku mbiyen ngene ya gak suwe. Terus krungu sing lara, kok ngono. Mati. Ngomong yang baik. Yang kedua itu tidak boleh terlalu lama. Kalau yang sakitnya sakit memang perlu istirahat, tidak boleh terlalu lama. Tapi Allah melalui malaikat itu mendoakan terus pagi sampai kan enak. Yang kedua, lihat orang di penjara. Sekali-kali, Pak, tidak perlu kita delok tok ya Allah, makannya terbatas, kegiatannya terbatas,
serba ada aturan. Kecuali penjaranya orang-orang yang mewah, yang sekarang lagi rame. Saya kadang-kadang kalau lihat berita itu mangkel, ya Allah, mangkel. Tapi mangkel sama siapa ya, ya Pak Prof ya? Wong mereka itu hadir kan karena kita sendiri. Kaifa ma tuwallu yuwalla alaikum, model pemimpin kita itu cermin diri kita. Kalau setiap pilihan kita masih mengharapkan uang, maka jangan salahkan kalau kemudian nanti hadir pemimpin yang dipikirannya juga hanya uang dan uang. Kepedulian, empati, pelayanan kurang, Pak. Kaifa ma tuwallu yuwalla alaikum. Coba mohon maaf ya. Jenenge pengajian itu, Pak. Tidak kurang-kurang, Pak. Mulai dari level yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi mana hasilnya? Berarti kan ada hal yang salah. Mereka tidak paham bahwa politik itu bagian daripada hal yang sangat vital dalam konteks keberagamaan kita. Jadi tidak ada bedanya. Nyatanya, makanya ini menjadi PR bersama. Kita pahamkan mereka. Kita suruh puasa mereka. Tahan dulu ben sakti. Kalaupun jenengan tidak dapat, tapi kalau kemudian apa kata para ulama itu? Fudail bin Iyad, kalimatnya hampir sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal itu. Andai kata aku hanya punya satu doa yang pasti diijabah oleh Allah, andai kata aku hanya punya satu doa yang pasti diijabah oleh Allah, maka satu doa jatah saya itu akan saya manfaatkan untuk minta kepada Allah dihadirkan pemimpin yang adil. Kenapa? Lewat otoritas dia saya mendapatkan banyak kebaikan. Coba yang perhatikan nanti Pak Menteri Pendidikan kita ya. Kan karena kita naiknya dia menjadi pengurus pusat, kan begitu tuh, terus dia dipilih. Setiap kebijakan kebaikan, Pak, yakinlah jenengan dapat seperti kebaikan. Saya kampanye kepada orang, Pak, jenengan pilih saya, dapat paham? Tak tunjukkan, Pak, pokir-pokir saya yang saya layani. Nek saya melakukan kebaikan, saya yakin tembuskan jenengan. Jadi kalau cuma sedekah dapat 5, 10, 50, walah kecil banget, naudzubillah wal iyadzubillah. Maka fisikkan memilih itu menghadirkan orang yang punya otoritas untuk menyambung kebaikan-kebaikan kita. Dari mana kita mulai? Dari sini. Agak sensitif, agak emosional kalau saya ngomong seperti ini. Karena saya bagian orang pelaku di lapangan. Pokir-pokir kita itu kan banyak. Ini Pak Prof, satu dewan itu bisa mengawal 1 sampai 2 sekian. Kita tinggal telepon jebret, Pak ini ada orang nggak bisa bayar, Pak ini. Coba kalau dengan ceramah, ada manfaatnya iya, tapi punya kekuatannya kurang berdaya. Maka di antara harus ada orang-orang nanti yang kemudian dihadirkan untuk kesana. Yang punya muyul kecenderungan kesana. Jangan semuanya, jangan semua. Yang ketiga yang perlu kita ziarahi, Pak, selain tadi mana Pak? Orang sakit, rumah sakit, mana Pak? Penjara. Nomor 3 mungkin kuburan. Ini dolan-dolan. Betul sangat tadi yang sakit, Pak. Nendi Mbak, ini kuburan. Hanya mau mati tau, Pak. Ini cuma tengok-tengok toh. Walah ya Allah, ini tempat saya pasti kesini. Nanti semangat, sembali. Insya Allah lihat orang sakit, Insya Allah. Bapak Ibu semua kata rahmati Allah. 3 hal itu tercermin dalam firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur. Wal tandur itu berarti masa depan. Nafsum ma qaddamat itu berarti masa lalu yang sudah berlalu. Lihat wal tandur berarti sekarang. Wal tandur perhatikan. Lihat besok, berarti 3 masa dimensi waktu itu harus kita maksimalkan. Sing sudah kita istighfari, kita ambil pelajaran. Yang akan datang kita rencanakan, kita doain. Contoh
Ada orang yang punya pikiran, oh haji tasik dago Ustaz, mboten usah daftar haji. Ketika jenengan punya kemampuan untuk beli porsi 25 juta yang reguler, betul Pak ya? Yang plus resmi berarti 4.000 US dollar. Masa tunggunya 5 sampai 7 tahun. 5 sampai 7 tahun. Itu 4.000 US dollar. Nanti ONH-nya tahun kemarin 15 US dollar, 15.000. Berarti jenengan paling tidak kan punya cita-cita umur saya sampai nunggu 40 tahun lagi, Pak. Ya Allah, sampaikan ya Allah umur saya sampai 40 tahun lagi ya Allah, karena saya masih punya beban haji ya. Tapi jenengan daftar dulu. Jadi mencita-citakan kebaikan, tahqiq al-khairat. Kata Nabi, niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Jadi cita-citakan dulu. Saya besok mau tidur, wudu, kemudian dibaca kalimat-kalimat thayyibah, terus mencita-citakan saya nanti bangun jam nek kelas saya kalau tidak berjamaah loh Pak, tidak berjamaah maksudnya. Kata di malam itu kan ada seminggu itu bangunnya jam 3 kurang seperempat. Tapi baru ada itu yang mulai habis itu subuh baca doa sampai setengah 6. Terus habis itu sing olahraga monggo, sing turu monggo. Saya pilih tidur tapi sambil ngobrol. Terus berapa setengah jam baru keluar jalan-jalan tapi tidak olahraga, jalan-jalan biasa. Tapi nih saya sendiri Pak, biasanya saya alarm itu nih tidak puasa berarti jam 3 seperempat. Yang hari-hari biasa setengah 4 ya alarm, jadi otomatis. Nanti sholat berapa rakaat pendek-pendek saja. Kelas saya kan, tapi yang penting rutin. Kata Nabi, apa Ustaz? Amal sing istiqomah itu innallaha yuhibbul amal mastaqama wa in qalla. Innallaha yuhibbul amal mastaqama wa in qalla. Allah itu suka dengan amal yang ajek sekalipun kecil. Kau rakaat, kok agak enak kau rakaat lagi. Jadi meniatkan nanti malam qiyamul lail. Nanti saya harus qobliyah subuhan baca Quran setengah jam, setengah juz minimal. Wah masya Allah Pak, nanti lama-lama lah hidup kita ini kayak ada rasanya. Rasanya itu dari sini Pak, bukan di luar Pak. Cuma seringkali manusia sekarang itu kan diapiin jabane Pak, bukan dalame. Biku kalau tanglet jenengan nek pas ngecat omah, ngapi omah niku sing jenengan api terase napa kamar jenengan? Sing pertama. Sing sampean cat iku pagere terase napa kamare ya? Rata-rata nek tiyang mriko niku kok terase to sing dicat riyen. Ya termasuk kula. Biyen, tapi saiki mboten Pak. Rumah saya itu sampai 2014 sampai sekarang sak sekali kan. Baru kemarin itu bojo saya ngamuk-ngamuk kok tepa, dicat tepa, mosok gak tau dicat balas. Wis babah non. Ngecat teras, ngapi teras niku kanggo wong jaga, kanggo wong lewat. Tapi nek kamar kanggo sinten? Kanggo jenengan. Mulane sing penting nek kamare kuwi sing nyaman, kadang boten nek jagane ketok apik. Lah kok jero niku. Kata tiyang desa niku raine niku glowing banget. Kula sering tertipu kok. Lho, lah kok mangkat kabeh ngono. Yen nek saged nggih zahiran wa batinan. Nek gak iso nggih minimal nggih batine. Terakhir Bapak Ibu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tipologi atau ciri-ciri yang harus dipunya oleh generasi ke depan itu seperti apa? Kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Jadi untuk menyongsong 2025 ini apa yang harus kita punya?
Kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Wa fi kulli khair, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Walaupun masing-masing mukmin tadi punya kebaikan dengan derajat yang berbeda, tapi sing kuat lebih dicintai oleh Allah. Kuat apanya? Kuat segalanya. Orang itu tidak akan kuat, tidak punya apa-apa. Faqidu syai'in la yu'ti syai'an, yang tidak punya apa-apa tidak akan mampu berkontribusi apa-apa. Maka kita punya apa-apa. Apa-apa itu apa? Ilmu, kekuatan fisik, kekuatan finansial, kekuatan otoritas. Nah sing gak duwe blas kekuatan doa. Nek gak iso urun, nek gak iso kai ilmu, nek gak iso kai tenaga ya minimal ndongakno, Pak. Bagian ndonga. Aja bagian ngelono. Wis gak urun, wis gak bantu apa-apa terus ngelono. Mestine gak usah pengajian-pengajian ngelono. Enek jajan ya dipaitu, padahal gak melu urun. Enek jajane ya dipaitu. Lha wong ngene iki repot. Ngaji enek jajane ya dipaitu, ngaji kok panganan kok. Ora enek panganane ya ngaji kok garingan koyo malaikatan. Lah wong ngene kok aja dilokno wis barno sak mati-matine. Nah, cirinya orang mukmin yang kuat itu kata Nabi, ikhris alama yang fauka. Wasta'in billah wala ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul lahu inni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Fa inna law tuftahu amal syaitan. Minimal ini sebagai penutup ciri mukmin yang kuat itu yang pertama, yang nanti akan mampu menghadapi era 20 berapa? 25. Sehingga mulai ngorotok mikir pajak kabare jerene wong saya itu mulai nyoba. Ya hampir nggak ada yang saya balikkan nama saya itu Pak. Cuma punya berapa itu yang dulu-dulu itu. Walabah sing rego-regone omah biyen sing 32 juta apa jajal balik noto dicicil. Dulu 2005 itu beli perumahan itu harganya 12 juta. Semen sak omah 3 sak. Tapi direnov mulai saya beli itu 32.500 rupiah, 32 juta. Tapi itu dicicil. Kalau istri itu diminta untuk ini balikkan nama. Jangan nama sampean, nama anaknya saja. Nama anak saya Pak yang di rumah. Anak saya bilang pencapaian tahun ini adalah sudah punya rumah satu katanya. Kali guyon aja. Anak perempuan. Berapa Pak pajaknya? Ya Allah. Lalu biyen itu pun rumah ini 32 juta. Itu pun nyicil bayar 10, 5, 10. Kemarin itu habis 13 juta sekian. Dicepet-cepet sama aktor notaris ben gak ketekan lagi sesuk nulis mundak mana piro. Jadi enak sing dikai mangan gratis ya toh. Tapi mari ngono pakne makne pajeki. Nah, jadi kan murid-murid mboten usah biasa Pak, sing sampun nggih sampun, ngoten mawon ya, ke depan diapiki. Ngoten mawon. Sing sampun diistighfari nek ada salahnya diambil pelajaran, sambil ke depan harus kita perbaiki. Mukmin yang kuat yang pertama Pak, selalu fokus pada hal-hal yang bermanfaat. Jadi yang penting enek manfaatnya mengantarkan dia kepada Allah, kepada surga, kepada kesuksesan. Sehingga manfaat minggir. Fokus kepada hal-hal yang bermanfaat. Lah orang kalau punya ilmu manfaat pakai ilmunya, kalau punya harta benda pakai harta bendanya, pakai tenaganya. Intinya khairukum anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaat. Masing-masing kita berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, mukmin yang baik, yang kuat itu adalah wasta'in billah, sandang kepada Allah. Jadi minta kepada Allah, diperbaiki ubudiyahnya, hablum minallahnya. Lewat apa? Wirid yang paling utama itu baca Quran.
wirid harian yang paling utama itu baca Al-Quran. Yang ketiga, jangan pernah merasa tidak mampu. Oh, gak mungkin saya, tidak mungkin saya, tidak mungkin, tidak mungkin. Ke depan 2025 kita punya semangat, semua serba mungkin. Jangan pernah bilang tidak mungkin. Pak Jokowi itu tidak pernah ada prediksi kemudian dia jadi presiden. Ya masa ngono jadi presiden. Ningali keciliane lho Pak, ningali SD ne, SMP ne, ndak mungkin ada orang yang prediksi iki mbiyen jadi presiden. Ini alhamdulillah takdirnya Allah jadi presiden. Sidul ini ya, ini Sidul ini enggak, Sidul Pak. Sing DKI sudah ada prediksi. Dalam filmnya itu kan didongakno sama Benyamin atau siapa itu Pak? Dari gubernur, dari Tenana. Alhamdulillah. Atas izin Allah. Wala ta'jiz, jangan pernah merasa lemah. Anak-anak juga dimotivasi, istri kita dimotivasi, semuanya dimotivasi. Yang terakhir, jangan pernah menyesali masa lalu. Jadi sing wis ya wis, jatuh mindani ya munggo. Itu tidak boleh. Kenapa? Membuka pintu amalan setan. Jadi sing sampun nggih sampun. Jatuh aku gak rabi sampean di. Terus yang wedok ngomong tambah nemen sampean, kan malah repot. Jatuh aku muga kok gak pedhok sampean. Ya kurang mesti payu, malah repot. Sing sampun ya sampun, dinikmati Pak. Insyaallah dengan model seperti ini, fokus kepada hal yang bermanfaat, senden kepada Allah, tidak merasa putus asa, merasa lemah, dan kemudian tidak terbiasa ngomong jatuh seandainya. Insya Allah ini modal-modal yang bisa kita pakai untuk menyongsong tahun 2025 untuk hidup yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga 2025 oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan untuk bisa menggapai semua apa yang kita cita-cita, baik untuk kehidupan pribadi, berkeluarga, berorganisasi, menghadirkan masyarakat yang lebih baik, lebih makmur di bawah kepemimpinan Bapak Presiden kita, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.